Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara bagus ya. Bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul i'tikaf, nawaitul khalawat, nawaitul uzlah, nawaitul suluk, nawaitul riyadah, nawaitul ta'lim, nawaitul adab. Fi hadal majlis kaman wa maulana syekh nazim kuna syekh Syam kaban ruban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu biniyati ta'lim kaman wa ahluna wa ba'una salihun wa kaman wa maulana syekh nazim wa kaman wa jama syekhina fi hina yata'lamuna wa fi hina yata'lamuna. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amali wa qiraatana fi qiraati man warzuqna futuhan man warasul sallallahu jasad wa tam anna narzuqana ilma wal amal wa yahfazu min az-zayg wa zalal anna Allah yaghfiru lana dhunubana astara ayyubana wa thibana wa hadha qulubana wa jiruna min mudlatil fitan wal mihan ma dhahara min dana warzuqna sihah wal afiyah wa salamah wa najah wal istiqamah wa ijazah ala hadhihi nawal kunna sa'ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala alim al-fadil ad-daqiq muhaqqiq sahib wa hadal kitab tafsiru fatihatul kitab Syekh al-Akbar Sidi Muhyiddin Ibnu Arabi anjay masyayikhina wa ulama rahimahullah wa zadanallah biharul ulum wa nafa'na bi ulumi fid din wa dina wal akhirati amin. Amma ba'd. Risalatu fi tafsir Fatihatil Kitab. Jamaah majlis taklim, majlis zikir Umi Cafe yang dimuliakan Allah bersama kemuliaan baginda Rasulullah dan para guru-guru dan para ulama, para aulia. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa di Zoom khusus dalam agenda ngaji bersama Rumi Cafe. Kajian kita insya Allah kali ini kita akan fokus untuk baca tafsir. Kita akan awali dari tafsir surat Al-Fatihah. Mungkin nanti kita akan baca, akan kita kaji secara menyeluruh ya. Mungkin kajian fikihnya seperti apa dalam surat Fatihah, termasuk kajian tasawufnya, kemudian kajian akidahnya. Apa kandungan-kandungan daripada surat Al-Fatihah ini? Nah, karena itu nanti saya akan awali nanti dengan satu makalah ya. Sengaja saya tulis di sini, sengaja saya bikin share di PowerPoint biar ada bahan yang dilihat ya. Adapun kitabnya banyak. Salah satunya ini kitab tafsir Fatihah tulisan Ibnu Arabi dan banyak lagi yang lainnya nanti kita akan lihat. Baik, saya akan awali. Mari kita bersama-sama untuk niatkan robitoh kita bersama guru-guru kita, khususnya bersama Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Syam. Apa yang kita lakukan saat ini semuanya adalah sarana untuk bagaimana kita menata adab bersama guru-guru kita, sehingga dari situlah mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengingatkan kembali setiap taklim atau thalabul ilmi, niatkan satu untuk memohon mencari mendapatkan ridhonya Allah, kedua menjalankan perintah Allah dan Rasul, ketiga untuk mengikis
kekurangan-kekurangan, kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita yang gampang untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala demi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan ini semua jadi jalan kemanfaatan buat kita dunia hingga akhirat nanti, amin. Dan mudah-mudahan kita berikan istiqomah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, mendekati ayat-ayat Allah. Kita bimbing dengan ayat-ayat qauliyah dari Al-Qur'an, kita baca tafsirnya. Mudah-mudahan akan jadikan sarana kita untuk menambahkan tafakur kita untuk mendekati Allah dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, ada di hadapan kita. Ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehadiran Allah melalui alam semesta ini. Tentunya perlu bimbingan dengan ayat-ayat kauniyah. Kenapa demikian? Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang rasional, karena ada kualitas akal. Dan makanya kenapa pendekatan qauliyah ini penting, karena korelasi qaul, ucapan ini ada kaitannya dengan akal. Nah di sini sehingga nanti dari situlah ketika akalnya terbuka, siap untuk mendekati, siap untuk menjamah, siap untuk membuka, sehingga nanti dapatkan cahaya-cahaya keimanan dari hati turun kepada akalnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mengharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Al-Quran ini benar-benar jadi mukjizat. Mukjizat bagi kita, mukjizat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lihat Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah ya. Di sini risalatun, ada satu risalah. Risalah, satu catatan, satu tulisan, atau satu surat kalau. Fi tafsiri Fatihatil Kitab, dalam menafsirkan Fatihatil Kitab. Fatihah kita itu pembuka Alkitab. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan penafsiran kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi risalah ini memuat tentang tafsiran surat Al-Fatihah dan bismillah. Kita lihat nanti, ini kalau kita renungkan itu luar biasa. Sebagai tilat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihil akramin. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Milik ya. Puji itu dimiliki Allah. Artinya puji itu ekspresi keindahan. Itu hamd. Ekspresi manifestasi keindahan, itu namanya pujian. Semuanya lillah, milik Allah. Jadi ketika alhamdulillah, apapun yang terekspresikan, manifestasi apapun yang hadir di hadapan kita, di hadapan manusia, di hadapan makhluk, semuanya milik Allah. Nanti akan bertajalli, termanifestasi dalam diri kita, misalkan merasakan adanya kehidupan. Itu alhamdulillah. Kehidupan ini adalah hayat. Sifat hayatnya Allah termanifestasi dalam kehidupan. Makanya lah alhamdulillah itu lillah. Nah, nanti kita lanjut. Rabbil alamina. Rabb, Tuhan al-alamina, semesta alam. Rabb itu artinya Rabb itu yang memelihara, yang ngurus, yang mengatur. Jadi Allah itu Rabb. Allah itu yang mengatur seluruh alam.
Nah, Allahnya itu Rabbul Arbab. Jadi Allah tuh punya kualitas, punya sifat Rabb, mengatur. Nah, nanti terjemahnya Rabb itu ya banyak. Ada malaikat, ya, semuanya. Termasuk nanti ciptaan-ciptaan Allah. Itu bagian daripada Rabb-nya Allah. Ini mendekati Allah. Insya Allah akan terbuka di sana. Mana Rabb? Jadi beda. Kata Allah dengan kata Rabb itu beda. Rabb ini sisi af'alnya. Sifat kualitas. Segala puji milik Allah. Allah Rabbil Alamina yang memelihara, yang mengatur, yang mengurus seluruh alam. Seluruh alam. Alam itu apa sih? Masih wallah. Itu alam. Apa yang selain Allah itu sebutnya alam. Nah, dianjurkan, makanya setiap kita berbicara dianjurkan baca basmalah, baca hamdalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu, limpahan rahmat yang agung, limpahan keselamatan. Nah, ini doa sebenarnya. Semoga rahmatnya Allah. Rahmat itu milik Allah. Keselamatan juga milik Allah. Semoga senantiasa terimpah ala sayyidil mursalin, kepada pimpinan, tuan daripada seluruh atau segala utusan, segala rasul. Siapa? Sayyidina Muhammadin, yaitu tuan kita, yaitu Nabi Muhammad. Wa alihi, dan juga kepada atas keluarganya Nabi Muhammad al-akramina, yang mulia-mulia. Nah, ini caranya orang-orang soleh, para aulia, para ulama itu mengawali risalah, mengawali tulisan maupun ucapan dengan seperti ini: Bismillah, hamdalah, dan sholawat. Ya. Tandanya begini, kita bisa membedakan. Kalau tulisan-tulisan karya-karya orang, tulisan orang-orang yang para sufi, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, biasanya selalu mengucapkan nama Muhammad, ada Sayyidina Muhammad. Nah, itu tandanya. Itu bedakan. Bisa bedakan dengan tulisan-tulisan orang Wahabi. Nggak ada Sayyidina Muhammad biasanya gitu. Ini. Oke, itu mukadimah basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam. Amma ba'd. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ba'dunya setelah baca basmalah, baca hamdalah, baca tasliyah, dan taslim buat Rasulullah mengawali. Qala asy-syekh radhiyallahu taala anhu. Nah, asy-syekh di sini karena risalahnya Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi berkata, Suratul Fatihati sumiyat al-Fatihata limaknayaini. Surat Fatihah ini dinamakan atau disebut dengan nama Al-Fatihah limaknayaini, karena ada dua makna. Pertama, ahaduhuma anallaha ta'ala fataha biha abwaba khazainil haqaiq. Anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, fataha biha abwabal khazainil haqaiq, bahwasanya Allah itu telah membuka dengan surat Fatihah, dengan Fatihah ini apa yang dibuka? Abwabal khazainil haqaiq, gerbang atau pintu-pintu gudangnya hakikat. Jadi gerbang dan pintu, realitas pintu hakikat itu dibukanya dengan Al-Fatihah. Disebut Fatihah. Allati ma fataha qablaha,
li ahadin minal alamina ila ala habibihi. Di mana hakikat-hakikat itu, realitas-realitas itu yang tidak Allah buka sebelumnya kepada siapapun dari seluruh alam ini kecuali kepada habibihi, kekasihnya, wa nabiyihi, dan pada nabinya, wa rasulihi, dan pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi Fatihah ini realitas itu semuanya tidak dibuka ya, kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu gerbangnya dengan surat Al-Fatihah. Ba'da an auda'a fihi, setelahnya Allah meletakkan pada Rasul tadi haqa'iqa jawami'il kalim, hakikat-hakikat jawami'il kalim, kumpulan seluruh kalimat, seluruh kalam. Jadi kata kalam di dalam hal ini, kalimat di sini, kalam itu bukan hanya kalam lisan saja. Seluruh ciptaan Allah, seluruh manifestasi, apa yang tampil, yang tampak, dohir maupun batin, yang kelihatan maupun enggak kelihatan, itu semuanya kalam Allah. Ya. Realitas jawami'ul kalam itu diletakkan pada Rasulullah SAW. Allati anzalaha ala jami anbiya'ihi wa rusulihi alim salam. Dan semua realitas itu nantinya yang semuanya telah diturunkan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadulu ala hadal makna qauluhu ta'ala wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini pada makna yang pertama ini ditunjukkan dengan satu dalil bahwasanya surat Fatihah itu dinamakan Fatihah karena Allah membuka gerbang, membuka pintu-pintu simpanan realitas, gudangnya realitas atau hakikat dengan surat Fatihah, di mana semuanya diletakkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak basah, tidak kering, semuanya sudah dicatat, sudah tertera di kitabin mubin. Oke, itu makna yang pertama. Jadi makanya ketika baca Fatihah, biar kita mendapatkan makna itu. Yang kedua, wasani, makna yang kedua, annaha fatihatu futuhati hadzal kitab. Bahwa surat Fatihah ini, Al-Fatihah disebut sebagai Fatihah karena sebagai pembuka futuhat hadzal kitab. Sebagai pembuka keterbukaannya kitab ini. Seperti apa? Di anna Allah Ta'ala dhamana fiha haqa'iqa maratibir rububiyah. Jadi dengan surat Fatihah ini rahasia-rahasia yang ada dalam kitab itu akan terbuka. Jadi Allah itu menyimpan realitas-realitas atau hakikat-hakikat martabat rububiyahnya, martabat ketuhanannya, wa maratibil ubudiyah, dan martabat-martabat penghambaan, wa maratibil umuri dunyawiyah, dan martabat-martabat urusan-urusan duniawi, wa maratibil umuril ukhrawiyah, dan martabat-martabat urusan-urusan akhirat.
allati hadzal kitabu mustamilun 'alaiha, yang semuanya termuat di kitab ini, wa mustajma'un daqaiqa ma'niha, dan makna-makna yang detailnya, makna-makna yang lembutnya semua terkumpulkan di kitab ini, wa haqa'iq babaniha, dan hakikat-hakikat penjelasannya ada dalam kitab ini. Nah, jadi Allah simpan di surat Fatihah. Di seluruh kandungan seluruh kandungan kitab, ya, martabat-martabat tentang ketuhanannya Allah, martabat penghambaan, martabat urusan-urusan dunia, urusan-urusan akhirat, semuanya tersimpan, termuat pada kitab. Nah, semua kandungan kitab-kitab tersebut terkumpul ada pada surat Fatihah. Nah, ini dahsyatnya. Makanya di sini surat Al-Fatihah itu saking mulianya surat Al-Fatihah, namanya banyak sekali. Bahkan sebagian tafsir menjelaskan ada 22 nama daripada surat Fatihah, bukan hanya Fatihah. Ada 22 nama. Pertama, yang kita tadi kenal dengan sebut Fatihatul Kitab. Kemudian ada lagi, tadi alasan Fatihah tadi, dua makna tadi. Sebab jadi pembuka gudang hakikat, yang kedua sebagai pembuka futuhat kitab. Jadi biar kita untuk mendapatkan, menemukan Allah buka makna-makna yang ada dalam kitab, kandungan dalam kitab, baca Fatihahnya. Semuanya ada di mukadimahnya di surat Fatihah. Ada lagi namanya Alhamdu. Surat Al-Fatihah disebut Alhamdu. Apa? Wasababu fihi inna awalaha lafdul hamdi. Satu sebab disebut surat Alhamdu karena pada surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdu. Satu. Kedua tuh. Tadinya nama yang ketiga, Fatihah itu sebagai Fatihatul Kitab. Yang kedua, Alhamdu. Yang nama yang ketiga, Ummul Quran. Surat Fatihah disebut juga Ummul Quran. Disebut Ummul Quran itu sebabnya banyak. Wasababu fihi wujuhun. Adapun sebab-sebab bahwa Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Pertama, ini alasannya. Anna umma syai' asluhu. Jadi induk daripada sesuatu itu adalah apa yang jadi pokok asalnya. Jadi asal sesuatu adalah itu induknya. Nah, wal maksud min kullil Quran takriru umuri arba'atin. Nah, yang dimaksud daripada segala dari Al-Quran, yang dituju Al-Quran itulah menetapkan 4 hal. Urusan ilahiyah, ketuhanan, wal ma'ad, urusan tempat kembali yaitu akhirat, wan nubuwat, tentang kenabian, wa itsbatul qada wal qadar lillahi ta'ala, dan menetapkan, membuktikan tentang qada dan qadar milik Allah. Gitu. Itu maksud daripada Quran. Nah, makanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yadullu alal ilahiyat. Ketika baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ini dua ayat ini menunjukkan tentang kualitas rububiyat, ilahiyatnya Allah, ketuhanannya Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Gitu kan? Kemudian
Maliki yaumiddin. Yadullu 'alal ma'ad. Maliki yaumiddin. Yang menguasai, yang merajai yaumiddin, hari kemudian hari akhir. Nah, ini kaitannya dengan yadullu 'alal ma'ad, tempat kembali nanti. Kehidupan akhirat. Kemudian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yadullu 'alan nafyil jabar wal qadar wa la itsbati anal kulla bi qada'ilah wa qadarihi. Iyyaka na'budu, kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini ayat ini menunjukkan tidak adanya jabar wal qadar wa ala isbati anal kubiqadailah. Jadi semuanya sudah ada ketentuan-ketentuan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini 1, 2 ayat ini menunjukkan yadullu ala idohi ala itsbati qada'illahi wa qadarihi ala nubuwat. Bahwa ada ketetapan kodoknya Allah dan qadarnya Allah terhadap atas kenabian para nabi. Dan nanti penjelasannya. Itu gambaran disebut induk. Umul Quran. Induknya Quran. Sebab yang kedua, inna hasila jam'il kutub al-ilahiyah yurja' ila umurin thalathah. Jadi kesimpulannya, seluruh kitab-kitab Tuhan itu dikembalikan kepada 3 hal. 3 hal. Amma thana 'ala Allah bilisan, imma thana 'ala Allah bilisan, wa imal istighal bil khidmah wa ta'ah, wa imma talabul mukasyafat wal musyahadat. Jadi dikembalikan kepada memuji Allah dengan lisan, kemudian menyibukkan dengan pelayanan kepada Allah. Dengan apa? Dan ketaatan. Yang 3, ada kalanya untuk mencari, menuntut mukasyafah, ketersingkapan dan penyaksian. Jadi seluruh kitab itu ke sana. Biar senantiasa memuji Tuhan, memuji Allah, senantiasa sibuk untuk melakukan pelayanan kepada Allah, dan senantiasa untuk bisa mencari keterbukaan, mensikap, bisa menyaksikan Allah. Itu kitab. Jadi membimbing ke sana. Jadi ketika kita itu mendomi Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran, jadikan Al-Quran itu untuk senantiasa kita bisa, senantiasa untuk memuji kepada Allah. Kemudian dengan Quran bisa senantiasa kita untuk melakukan penghambaan, pelayanan kepada Allah, khidmah kepada Allah, dan ketaatan. Yang ketiga, jadikan Quran itu untuk bisa kita bermukasyafah dan musyahadah, untuk menyaksikan. Di sini gambarkan faqalu alhamdulillahirabbil alamin, firman Allah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Semuanya adalah sana'un 'ala Allah, pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dia yang merajai. Itu pujian kepada Allah. Itu sana. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat iyyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami bermohon pertolongan. Itu kandungannya istighalul bil khidmah wal ubudiyah. Menghabiskan, menyibukkan untuk pelayanan dan penghambaan kepada Allah. Hanya saja ila annal ibtida waqa iyyaka na'budu. Hanya saja ini diawali dengan iyyaka.
Hanya kepada engkau kami menyembah. Ini ada isyarat apa? Wa huwa isyaratun ilal jidd wal istihad fil ubudiyah. Kalau dalam struktur bahasa kita, subjek, predikat, objek. Objek kan di belakang. Dalam struktur bahasa Arab, objeknya ditaruh di depan. Nah, ini ada maksud ya, bahwa benar-benar perintah ibadah itu didahulukan. Harus lebih intensif. Makanya iyyaka na'budu. Bukan na'budu iyyaka, tapi iyyakanya dulu. Nah, ada perhatian khusus. Istimewa. Itu kata iyyaka na'budu. Jadi butuh istihad. Butuh kesungguhan. Makanya ini isyarah itu. Objeknya didahulukan. Gitu. Secara grammarnya. Iyyaka na'budu. Kemudian baru tsumma qala wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami bermohon pertolongan. Ini syaratnya apa? Wa huwa isyaratun ila i'tirafil 'abdi bil 'ajzi wadzillati wal maskanati war ruju' ila Allah. Ini isyarat bahwa seorang hamba itu harus mengakui kehambaannya, bahwa dirinya dengan seorang sebagai status hamba adalah lemah, hina, rendah, dan butuh harus kembali kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Saking lemahnya harus selalu bermohon kepada Allah, mohon pertolongan. Itu ya, i'tiraf, pengakuan bahwa aku ini adalah hamba yang lemah. Ketika mengucap iyyaka nasta'in. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokus, kesungguhan, penghambaan, pelayanan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dan juga pengakuan kerendahannya, kehinaannya dengan ucapan iyyaka nasta'in. Makanya selalu bermohon pertolongan. Wa maqalu ihdinas siratal mustaqim, adapun firman Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah ini, ya Allah bimbinglah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang mustaqim, yang lurus. Bahwa tolabun ini adalah bentuk pencarian, bentuk permohonan untuk apa? Lil mukasyafat wal musyahadat wa anwa'il hidayat. Minta dibimbing agar senantiasa mendapatkan ketersingkapan, agar senantiasa bisa bermusyahadat, menyaksikan, dan agar senantiasa mendapatkan bimbingan. Hidayah, bimbingan, bukan sekadar petunjuk. Bimbingan. Itu sebab disebut Ummul Quran. Ya. Jadi 3 hal. Memuji, sibuk melayani, dan kemudian memohon keterbukaan dan kesaksian, penyaksian. Sebab yang ketiga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Annal maksud min jami'il ulum imma ma'rifatu izzatir rububiyah atau ma'rifati dzillatil ubudiyah. Sebab yang ketiga nih disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Bahwasanya yang jadi maksud atau jadi tujuan seluruh pengetahuan, seluruh ilmu itu ada kalanya satu, karena untuk mengenali kemuliaannya Rob, mulianya ketuhanan, atau mengenali dzillatil ubudiyah, rendahnya, hinanya penghambaan seorang hamba. Itu seluruh ilmu. Jadi ilmu apapun sebenarnya arahnya ke sana, untuk mengenali betapa mulianya Allah sebagai Tuhan, betapa rendahnya makhluk sebagai hamba. Jadi bukan semakin orang jadi sombong atau takabur. Itu tujuan pengetahuan. Nah di sini kalau
ada pengetahuan menjadikan dirinya sombong, hati-hati. Bisa jadi karena ketempelan kualitas iblis, hilang daripada tujuan daripada hakikat pengetahuan. Nah, Al-Quran itu sebagai induk pengetahuan, Ummul Kitab makanya. Ummul Quran. Seluruh pengetahuan berinduk kepada Al-Quran. Jadi faqaluhu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu ada menunjukkan apa? Yadullu ala annahu huwa al-ilah al-mustawla ala kulli ahwali dunya wal akhirah. Bangun kesadaran dari 3 ayat ini bahwa Allah adalah al-ilah, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memerintahi, Tuhan yang memiliki otoritas ala kulli ahwali dunya wal akhirah, atas segala kondisi, segala keadaan dunia dan akhirat. Itu adalah otoritasnya Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Diperintahi oleh Tuhan. Itu kesadaran itu. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Urusan dunia, urusan akhirat. Tsumma min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai 3 ayat terakhir. Itu yadullu ala dhillil ubudiyah. Menunjukkan atas betapa hinanya seorang hamba di hadapan Allah. Rendahnya seorang hamba dengan penghambaannya di hadapan Allah. Jadi orang ketika beribadah itu menunjukkan bahwa dirinya itu rendah di hadapan Allah. Orang beribadah bukan semakin memunculkan kesombongan. Justru sadar semakin dirinya rendah. Bahkan sampai nothing. Fa'innahu yadullu ala anna al-'abda la yatimu lahu syai'un minal a'mali dhahirah wala minal mukasyafatil batinah illa bi'anatillahi ta'ala wa hidayatihi. Dengan ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu segala perbuatannya baik yang zahir ya ataupun segala ketersingkapannya yang batin itu tidak bisa sempurna semata-mata atau kecuali karena ada i'anah Allah, ada pertolongan Allah dan ada hidayah Allah. Ini harus disadari. Ketika kita bisa duduk di majelis, kita bisa melakukan sholat, kita bisa bertakbir, bisa baca Quran, kita bisa berbuat baik, ibadah kepada Allah, itu semuanya bentuk i'anahnya Allah, pertolongannya Allah, dan hidayahnya Allah. Hadirkan kesadaran itu. Kita duduk, Allah sedang membimbing kita. Kita ta'alum, Allah sedang membimbing kita dalam pembelajaran. Kita bertafakur, Allah sedang membimbing kita dalam tafakur. Ketika semua itu dihadirkan, disadari dengan tadi, adanya pertolongan, adanya hidayah. Mendekati, kita baca Quran, kita baca tafsir. Ini bagian daripada i'anahnya Allah. Allah menurunkan, Allah memberikan, menjelmakan pertolongan, Allah menjelmakan hidayah melalui kita mengkaji dan merenungkan Al-Quran. Buktinya apa? Kita tawadhu yang dibaca karyanya ulama, gitu loh. Bukan menafsirkan sendiri. Ini penting. Ketika kita tadabbur Al-Quran, merenungkan Al-Quran, ya dibaca Al-Qurannya, ya deketin ulama, ikutin, ya, terimalah tafsiran-tafsiran, tafsirnya yang disandarkan penjelasan-penjelasan dengan hadis-hadis Rasulullah. Makanya di sini pahala semua tuh. Bukan terjemahnya, bukan ngandelin terjemahannya. Kemudian ngambil kesimpulan sendiri. Ini Al-Quran. Gitu. Induk.
Surat Fatihah Ummul Quran. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat. As-sababur rabi'u. Nah, kalau tadi sebab yang ketiga, bahwasanya disebut sebagai Ummul Kitab karena tujuan daripada segala ilmu itu untuk apa? Mengenali kemuliaan Allah sebagai Tuhan dan mengenali kerendahan sebagai hamba. Nah, Al-Quran, Al-Fatihah itu induknya menerangkan semuanya itu. Menunjukkan semuanya itu. Itu induk. Ini seperti luar biasa. Sebab yang keempat, annal uluma al-basyariyah imma ilmu dzatillah wa sifatihi wa af'alihi wa huwa ilmul usul wa imma ilmu ahkamillahi ta'ala takalifi wa huwa ilmul furu' wa imma ilmu tasfiyatil batin wa dhuhril anwarir ruhaniyah wal mukasyafati al ilahiyah wal ma'an bayanu hadhil anwa' ats-tsalatsah. Nih, sebab yang keempat, ilmunya manusia itu pengetahuan-pengetahuan yang bersifat basyariah, bersifat kemanusiaan itu. Ada kalanya pengetahuan yang berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Pengetahuan itu adalah ilmu usul, ilmu pokok. Makanya kaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. Ada kalanya pengetahuan berkait dengan ahkamillahi ta'ala, tentang hukum-hukumnya Allah dan perintah-perintahnya Allah. Yang kedua, jadi ilmu yang berkaitan dengan akidah ketuhanan, zat, sifat, dan perbuatan Allah. Ada lagi ilmu berkaitan dengan tentang hukum-hukumnya dan perintah-perintah Allah. Disebut ilmu furu'iyah. Kalau tadi usuliyah. Dan yang ketiga ada kalanya imma ilmu tasfiyatil batin. Dan ada kalanya ilmu yang kaitan dengan membersihkan atau mensucikan, menjernihkan batin. Waduhuril anwarir ruhaniyah. Dan menampakkan cahaya-cahaya ruhani. Wal mukasyafah al ilahiyah. Dan ketersingkapan yang ilahi. Itu ilmu manusia. Di antara tiga itu. Nah, wal maksud minal Al-Quran, tujuan Al-Quran itu adalah menjelaskan tiga macam pengetahuan ini. Tiga macam ini. Wahadis suratul karimah mustamilatun ala takriri hadhil matalib ats-tsalatsah. Nah, surat Fatihah ini, surat yang mulia, surat Fatihah ini itu memuat tentang ketetapan-ketetapan tiga pengetahuan ini. Tentang usul, tentang furu', ya, dan juga tentang tasawuf. Jadi iman, Islam, ihsan. Usul kaitannya iman, furu' kaitannya Islam, tasfiyatul batin kaitannya dengan ihsan. Nah, Al-Quran itu, maksud daripada Al-Quran adalah menjelaskan tiga ini. Iman, Islam, ihsan. Nah, surat Fatihah itu memuat ketetapan-ketetapan yang tiga ini. Ala akmalil wujuh. Ya, dengan cara yang sempurna. Maka digambarkan di sini. Faqalu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Firman Allah alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Isyaratun ila ilmil usul. Ini ada isyarat, ada kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan usul. Tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah. Alhamdulillah, Allah dulu. Rabbil alamin kaitannya dengan kualitas tadi, sifat-sifat. Kenapa demikian?
li'anna dala ala wujudihi wujudu makhluqatihi. Yang menjadi dalil atau yang menunjukkan pada wujudnya Allah, wujudnya zat Allah, itu apa? Wujudu makhluqatihi. Wujudnya atau eksisnya makhluknya Allah. Itu sebagai dalil. Udah jelas banget. Adanya ciptaan ini yang menunjukkan adanya sang pencipta. Enggak mungkin ciptaan terwujud tanpa ada pencipta. Gampangnya gitu. Nah, faqaluhu rabbil alamin, ucap firman Allah rabbil alamin itu yadri majra isyarah ila annahu la sabila ila ma'rifati wujudihi ila bikaunihi rabban lil alamin. Nah, ini sebagai buktinya rabbil alamin, Rabbi yang mengatur, yang mengurus, yang memelihara seluruh alam. Makanya ucapan rabbil alamin, ya, kalimat rabbil alamin itu menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita mengenali Allah kecuali kita mengenali, mengetahui Allah sebagai Rabb terhadap seluruh alam. Jadi nggak ada yang menjadi Rabb seluruh alam selain Allah, tuh nggak ada, hanya Allah Rabb. Makanya alhamdulillah Rabbil alamin. Isyaratnya wa qaluhu alhamdulillah, dan firman-Nya Allah alhamdulillah isyaratun ila kaunihi mustahiqan lil hamdi. Mengisyaratkan hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Karena segala pujian hanya milik Allah. Wala yakunu mustahiqan lil hamdi illa idza kana qadiran 'alal kullil mumkinat aliman bi kullil ma'lumat. Nah, di sini tidak bisa, tidak ada untuk menghaki pujian itu, kecuali karena ada kemampuan, punya kuasa atas segala makhluknya, dan mengetahui segala yang diketahui. Nah, Rabb itu ada kualitas kudrat, ada kualitas alim. Makanya di situ mendapatkan pujian. Jadi kita jangan ngaku-ngaku bisa, jangan ngaku-ngaku atau harap bisa dipuji untuk dipuji. Pujian itu milik Allah. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan mengakui hamdu milikku, tapi milik Allah. Karena yang berhak hanya Allah. Dia yang punya kuasa, dia yang mengetahui. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, hal-hal kebaikan, kenikmatan, keindahan, ekspresi-ekspresi yang terjadi pada diri kita, semuanya ada kudrat Allah, semuanya ada ilmunya Allah. Maka disitulah kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah. Itu maknanya alhamdulillah. Nah, thumma wasofahu binihayatir rahmah wa huwa kanuhu rahmanan rahiman. Thumma wasofahu bi kamalil qudrah wa huwa qaluhu maliki yaumiddin. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah punya kuasa, Allah yang berhak dipuji. Ya. Makanya Allah mensifati dirinya dengan apa? Rahmat. Ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Karena Allah yang punya otoritas, karena Allah yang menganugerahkan, karena Allah yang kuasa, karena Allah yang mengetahui. Jadi semuanya tidak ada yang terlepas dari rahmatnya Allah. Nah, rahmat ini Ar-Rahmanir Rahim. Rahman, istilahnya rahmat Allah secara universal, secara umum. Semua makhluknya Allah mendapatkan rahmat. Mendapat rahmat yang namanya Rahman ketika di dunia. Rahimiyah juga rahmat. Lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi
untuk orang beriman. Nanti ada di akhirat. Ya, itu Ar-Rahmanir Rahim. Baru mengakui tsumma wasafahu bikamalil qudrah. Kemudian Allah mensifati, nyatakan dirinya dengan kekuasaannya, kudratnya. Maliki yaumiddin, karena semuanya yang eksis hanya karena ada rahmatnya Allah, semuanya karena ada anugerahnya Allah. Jadi Allah pantaslah kalau Allah ngagul. Aku loh yang paling berkuasa. Aku yang jadi raja. Maliki yaumiddin. Nah. Haitsu la yahmalu amrul madlumin. Bal yastawfa huquqahum minadh-dhalimin. Ya. Wa inda hadza tahma al-kalam fi ma'rifati dzat wa sifat wa huwa ilmul usul. Ya, sampai Malik Yaumiddin ini sempurna nih. Pengetahuan-pengetahuan tentang zat, sifat Allah. Nah itu ajaran pelajaran akidah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pelajaran akidah tuh usul tentang keimanan. Surat Fatihah. Makanya ketika dieksplor lagi itu di surat-surat yang berikutnya menjelaskan semuanya dari inti dari Fatihah. Nah, setelah itu tsumma syara'a ba'dahu fi takriri ilmil furu'. Ya. Kemudian menggambarkan di situ tentang syariat-syariat, masalah-masalah ilmu-ilmu furu'iyah. Apa itu? Wahwa al-istighal bil khidmati wal ubudiyah, menyibukkan hamba untuk melakukan penghambaan, mahal untuk penghambaan, pelayanan untuk Allah. Bahwa qaulu iyyaka na'budu, pada firman iyyaka na'budu. Tsumma mazajahu aidan bi ilm usul maratan ukhra. Apa sih di sini bentuk penghambaannya? Wahwa anna ada awadhaifil ubudiyah la yakmulu ila bi'anatir rububiyah. Bahwa aktivitas-aktivitas penghambaan, wadhifah-wadhifah, tugas-tugas penghambaan itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Itu bisa sempurna kecuali dengan adanya pertolongan. I'anatur rububiyah. Pertolongan Tuhan. Ada robnya. Kalimatnya i'anatur rububiyah. Jadi kita harus kenalin rob itu loh. Ketika kita taat ini ada rob yang berperan. Ketika kita duduk di majelis ilmu ada rob yang berperan. Al-alim. Gitu loh. Itu ada pertolongan. Rob. Tadi kan Rabbul Alamin kan. Ini nanti katain man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu di sini nanti. Kenal robnya itu. Nanti rob itu enggak jauh daripada diri. Jadi aktivitas ibadah, aktivitas ketaatan itu ada pertolongan Rabb. Tsumma syara'a ba'dahu fi bayan darajatil mukasyafat wa hiya ala kathratiha mahsuratun fi umurin salasah. Nah, setelah itu usul tentang iman, furu tentang menjalankan pokok-pokok Islaman, peribadatan, ada sholat, ada zakat, puasa dan seterusnya, amal baik. Nah, yang ketiga kita dengan ihsan, ya, yaitu kaitan derajat mukasyafah itu dengan apa? Jadi setelah kita dari bimbingan surat Fatihah itu tentang keimanan, tentang keislaman, dia juga ada di sini tentang ketersingkapan, tentang penyaksian. Disimpulkan pada 3 hal kesimpulan. Diringkas pada 3 hal. Awaluha usulu hidayatin nur fil qalbi. Yang pertama, bisa mendapatkan adanya hidayah, bimbingan cahaya di dalam hati.
Itu yang dimaksud dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kaitannya dengan derajat mukasyafah, ketersingkapan dan penyaksian kepada Allah. Pertama pada ayat ihdinas siratal mustaqim dengan harapan minta dibimbing itu apa? Untuk apa? Adanya bimbingan cahaya Allah dalam hati. Jadi hati yang terbimbing oleh cahaya inilah yang akan menjadikan seorang hamba bisa merasakan penyikapan dan penyaksian. Jadi bukan kualitas sendiri, ada bimbingan. Yang pertama, cahaya dalam hati, bimbingan cahaya. Yang kedua, ayatajallallahu darajatul abrar al-mutahharin minalladzina an'amallahu alaihim bil jala ya al-qudsiyah wal jawadib al-ilahiyah hatta tasiratil kal arwah al-qudsiyah kal maraya al-mujallawah. Jadi yang kedua, termanifestasi baginya, kepadanya, terjemahkan kepadanya derajat-derajat kebaikan, derajat-derajat orang-orang baik, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang suci, yaitu dari hamba-hamba yang telah Allah anugerahkan kepada mereka ketersingkapan dengan kesucian yang bersifat suci. Jawadzib, majdzub ditarik pada Allah. Sehingga ruhnya hatta taswiratil kal arwah al-qudsiyah kamar. Sehingga ruhnya itu seperti cermin yang bisa menampakkan, bisa menjadi proyeksi. Sehingga fayan akisu asyu'a'u min kulli wahidatin minha ilal ukhra. Sehingga cahaya ketika dihadapkan kepada cermin, memantul. Bisa memantul. Wa huwa qalu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Nah, ini yang pertama, biar dapatkan cahaya di dalam hati. Kemudian biar digolongkan dengan siapa? Dengan orang-orang soleh, para anbiya, para aulia, gitu. Itu adalah bentuk daripada bimbingan Allah. Jadi bimbingan, keimanan berupa cahaya, nanti akan ditemukan lagi dengan orang-orang soleh dan orang-orang pilihan Allah. Connect, gitu kan? Sambung. Yang kedua. Yang ketiga, wasalithuha antabqa masunatan maksumatan an audari syahawat. Agar bisa kekal dengan kondisi memelihara, terpelihara, menjaga diri dari apa? Bahayanya syahwat. Tuh. Jadi setelah kita dapat cahaya, kemudian dapat bimbingan dengan cahaya, bimbingan dengan orang-orang suci, orang-orang soleh, jaga itu syahwat. Jangan terpengaruhi. Maka di sini kalimat ghairil maghdubi alaihim. Jangan terkontaminasi dengan orang-orang yang dimurkai Allah. Ya. Maksudnya apa? Wa an auzari syubhat. Dosa-dosa kesubhatan. Wa huwa qaluhu walad dhalin. Firman Allah walad dhalin. Makanya fasabata anna hadhihi surah mustamilatun ala hadil asrar al-aliyah allati hiya asyraful matalib. Nah, surat Fatihah ini sangat mulia karena apa? Di situ surat Fatihah memuat rahasia-rahasia yang tinggi, yang luhur. Nah, itu. Oleh karena sebab inilah hadas sababi sumiyat bi ummil kitab. Oleh karena itulah Al-Fatihah dinamakan, disebut dengan Ummul Kitab, induk daripada kitab. Kama annad dimag yusamma umar roksi
lishtimalihi ala jamil hawasi wal manafi. Ini perumpamaannya sebagaimana otak ya. Otak itu dinamakan, disebut induknya kepala. Itu otak. Kenapa? Salam. Otak disebut induk kepala karena otak itu memuat seluruh manfaat-manfaat dan seluruh indera. Jadi indera itu induknya ke otak dulu. Kemanfaatan induknya ke otak dulu. Makanya orang kalau otaknya sakit, otaknya bermasalah, rasa itu mati ya. Itu induk tuh. Nah, jadi terkoneksi ke sana. Surat Fatihah itu induk daripada kita. Seluruh kandungan kitab menginduk kepada Al-Fatihah. Subhanallah. Nah ini nama atau sebutan Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Sebab yang keempat. Oke. Luar biasa. Mengenali nama surat Fatihah aja. Tadi ada berapa? Ada 22 nama. Ini baru nama yang kedua. Nama yang pertama tadi Fatihatul Kitab ya. Yang menurut Ibnu Arabi disampaikan bahwasanya disebut Fatihatul Kitab tadi apa? Karena Allah membuka seluruh hakikat-hakikat daripada realitas atau membuka seluruh realitas dengan Fatihah. Gerbangnya realitas itu. Kemudian martabat ketuhanan, martabat terdapat penghambaan, martabat dunia, martabat akhirat, tingkat-tingkatannya semua juga dimulai dengan keterbukaannya dengan surat Fatihah. Itu makanya Fatihatul Kitab. Kemudian Ummul Kitab yang kedua kan. Yang kedua Alhamdulillah itu kan. Karena diawali dengan ujian. Yang ketiga Ummul Kitab. Ini nama yang ketiga. Sebut Ummul Kitab tadi itu. Masya Allah. Induk segalanya. Seperti otak tadi. Dalam kepala. Sebab yang keempat. Disebut Ummul Kitab. Baik. Saya habiskan dulu karena sebabnya ada 5. Sebab yang keempat, innal uluma al-basyariyatah imma ilmu dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi. Nah, ini yang tadi yang keempat ya. Sekarang yang kelimanya terakhir. Sebab yang kelima, qala Ats-Tsa'labi sami'tu Abul Qasim Ibn Habibin qal sami'tu Abu Bakrin Al-Qaffal qal sami'tu Abu Bakrin Ibn Darid yaqul al-ummu fi kalamil Arab ar-ru'yah allati yansibuha al-askar. Qala Qaisun Ibnul Hatim nasobna ummana hatta abdha urwa wasaru ba'dal salalan. Jadi yang kelima, Ats-Tsa'labi berkata, saya mendengarkan Abul Qasim bin Habib berkata, Abul Qasim berkata, saya mendengar Abu Bakar Al-Qaffar berkata. Al-Qaffar berkata, saya mendengar Abu Bakar bin Darid berkata. Kata al-ummu itu di dalam kalam Arab itu adalah ar-ru'yah. Pandangan. Penglihatan.
Allati yang sibuha al-askar. Itu yang ditegakkan yang jadi ininya para askar. Buat apa itu? Yang jadi pegangannya askar itu adalah penglihatan. Itu induknya. Fasumiyat hadhihi suratu bi umil Qur'an li anna mafza'a ahlil iman ila hadhihi surah kama anna mafza'al askar ila royah. Jadi bendera itu sebagai induk. Jadi ummu itu adalah bendera. Disajikan oleh para askar jadikan tanda itu. Sebagai ciri. Selalu dipasang. Sebagai tanda. Ancer-ancer. Jadi nggak boleh lari dari bendera itu. Jangan sampai meleset dari bendera itu. Gitu kan. Itu royah. Makanya surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Ya. Karena ketakutannya orang-orang yang ahli iman itu pada surat ini sasarannya yang menjadi sasaran orang-orang yang beriman pada surat ini adalah sebagaimana mafza'al askar ila royah. Sebagaimana perhatiannya, penjagaannya terhadap konsentrasinya terhadap bendera. Nggak boleh lewat. Wal arabu tusama al ardo umman. Orang Arab ya, menyebut bumi itu sebagai ibu. Ya kan? Ibu pertiwi gitu kan. Kenapa? Li'anna mahadal khalqi ilaiha. Orang Arab menyebut bumi itu sebagai induk, sebagai ibu. Ya kita juga menyebut kan, tanah air kita ibu pertiwi. Kenapa? Itu tempat berlindungnya makhluk itu di bumi. Dalam hidupnya, matinya di bumi. Wali annahu yuqalu ummu fulan fulanan idza qasadahu. Induk. Jadi makanya ketika Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab, sebagai induk, ibunya kitab. Makanya ketika disebut Fatihah kitab tadi, ya, Ibnu Arabi menjelaskan, ya, karena gerbang daripada hakikat itu surat Fatihah yang tidak pernah diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Maka Nabi punya sebutan ummi, ya kan? Induk gitu. Nanti kaitannya Fatihah dan Rasulullah itu. Nanti kalau Rasulullah Fatihah, ya Rasulullah induk. Bandingkan. Ini. Ya. Itu sebab yang kelima. Disebut sebagai umul. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Baru nama yang keempat dari surat yang surat Fatihah min asma'i hadis surah as-sab'u mathani. Ya. Al-ismur rabi' min asma'i hadis surah, nama yang keempat daripada sebutan surat Fatihah ini ada as-sab'u mathani. As-sab'u itu 7, mathani itu diulang-ulang. Artinya karena Al-Fatihah itu isinya 7 ayat diulang-ulang di mana? Setiap sholat. Itu loh. Qala Allah Ta'ala walaqad atainaka sab'am minal mathani. Sungguh aku telah mendatangkan kepada engkau siapa? Rasulullah. Sab'an pada 7 minal mathani yang diulang. Itu surat Fatihah. Di antara sebabnya sebab disebutnya sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebabnya apa? Pertama al-awal an-naham mutsanna. An-naham mathna. Jadi surat Fatihah itu sepasang. Dua-dua itu. Nisfuha sanaul abdi li rabb wa nisfuha atau rabb lil abdi.
separuh. Ya. Anha masna. Fatihah itu tempat, masna itu tempat memuji. Separuh memujinya hamba kepada Rabb. Separuhnya pemberiannya Rabb kepada hamba. Kemudian disebut juga Syar'ul Matsani. Kenapa? Li'anha tusanna fi kulli ra'atin minas sholat. Karena surat Fatihah itu disebut 7 ayat yang berulang-ulang. Karena surat Fatihah dalam setiap rakaat sholat selalu dibaca, diulang-ulang. Yang ketiga, sumiyat matsaniya li'annaha mustathnatun min sairil kutub. Qala alaihi salatu wassalam walladzi nafsi biyadihi ma anzala fit taurat wala fil injil wala fil zabur wala fil furqan mithla hadis surah wa inna sabu al mathani wal qur'anul azim. Sebab yang ketiga disebut Syar'ul Matsani karena diulang-ulang itu. Kenapa? Karena surat Fatihah ini merupakan mustathnah, pengecualian dari seluruh kitab. Nabi bersabda, demi jiwaku, demi zat yang menggenggam jiwaku. Ya, Allah tidak menurunkan dalam Taurat, Allah tidak menurunkan dalam Injil, Allah tidak menurunkan dalam Zabur, dalam Furqan, mithla hadhihi surat, yang seperti surat ini. Surat Fatihah. Tuh. Wa innaha sab'u al-mathani. Itu surat itu 7 ayat yang diulang dan itu adalah Al-Qur'anul Azim. Yang keempat disebut sab'u mathani, sumiyat mathani li'anha sab'u ayat. Disebut mathani karena terdapat 7 ayat. Kullu ayatin ta'dilu qira'ataha qira'ata sab'il Al-Qur'an. Nah, setiap ayat yang dibaca itu, setiap ayat yang dibaca itu bandingannya membandingi bacaan 7 qira'ata sab'il Al-Qur'an. 7 daripada Al-Qur'an. Satu ayat tuh. Jadi faman qara'aha al-Fatihah atahullahu thawab minggal man qara'a Qur'an. Man qara'a al-Fatihata atahullahu thawaba man qara'a kullal Qur'an. Orang yang membaca surat Fatihah, Allah menganugerahkan kepadanya pahala orang yang membaca seluruh Al-Qur'an. Oh. Surat Fatihah. Yang keenam, yang kelima, al-khamisu ayatuha sab'un. Surat Fatihah itu ayatnya 7. Surat Fatihah ayatnya ada 7. Wa abwabun nirani sab'atun. Dan pintu-pintu neraka juga ada 7. Faman fataha lisanahu bi qiraatiha. Barang siapa yang memulai lisannya dengan baca surat Fatihah, ghuliqat anhu al-abwabus sab'ah. Tuh. Orang yang memulai lisannya dengan baca Fatihah, Allah akan mengunci 7 pintu neraka itu darinya. Tuh, 7 ayat. Wa dalilu alaihi, dalil atas pernyataan ini Maruya, ada 1-2 ayat. Inna Jibril alaihi salam qala. Jibril bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kuntu akhshal adzaba ala ummatika." Ya Muhammad, aku mengkhawatirkan, takut akan umatku akan ada satu azab. Mengkhawatirkan azab kepada umat engkau. Falamma nazalat Fatihah amantu. Kata Jibril, ketika surat Fatihah itu turun, aku merasa aman. Aku percaya. Nabi berkata, Nabi menjawab, qala, 5 ya Jibril. Kenapa? Kenapa merasa aman ketika surat Fatihah? Qala, Jibril menjawab, li anna Allah ta'ala qala, karena Allah berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum
ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Bahwa sungguh jahanam itu disiapkan bagi mereka semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu dan setiap pintu ya ada juz'un maksum. Ada bagian yang ditentukan di bagian di antara mereka. Nah, Allah bersabda, Allah berfirman. Nah, wa ayatuha kata Jibril. Ayatnya surat Fatihah itu sab'un, ada 7. Faman qara'aha, siapa yang membaca surat Fatihah itu sorot maka jadi. Apa Fatihah? Sorot maka jadi apa? Kullu ayatin, setiap ayat dari Fatihah itu tobakon akan menutupi ala babin dari pintu min abwabi jahannam, dari pintu-pintu jahanam. Itu kata Jibril. Jadi ketika Fatihah diturunkan, Jibril merasa aman. Karena sebelum Fatihah turun, Jibril khawatir akan adanya adab terhadap umat Muhammad. Begitu Fatihah turun, Jibril aman, bertanya pada Nabi. Nabi bertanya, kenapa? Karena pintu neraka jahanam 7 itu akan ditutup dengan apa? 7 ayat surat Fatihah. Bagi siapa? Bagi yang membaca Fatihah. Insyaallah. Fatamur ummataka 'alaiha minha salimin. Perintahkan umatmu untuk baca Fatihah. Selamat. Nah, itu sebab yang kelima disebut sab'ul mathani. Kalau kita baca Fatihahnya tiap waktu ada berapa itu? 17. Belum yang lain, doa. Ya mudah-mudahan kalau tahu ilmunya, ada penyampaian seperti ini, kita mendapatkan sirnya gitu. As-sadisu yang keenam, sumyat mathaniyah. Fatihah disebut mathani tadi doang. Li'annaha, karena surat Fatihah tuqra'u fis sholat. Karena surat Fatihah senantiasa dibaca dalam sholat. Tsumma inaha tusanna bi suratin ukhra. Kemudian setelah surat Fatihah diikuti dengan surat yang lain. Sabul mathani. 7 surat diikuti dengan yang lain. 7 ayat diikuti yang lain. Yang ketujuh, sumiyat mathaniyah li'annaha ithniyatun 'ala Allah taala wa madaihun lahu. Karena surat Fatihah itu senantiasa muji-muji Allah. Yang terakhir yang kedelapan, sumiyat mathaniyah disebut sebagai mathni anna Allah taala anzalah marataini. Karena surat Fatihah diturunkan 2 kali. Turun di Mekah, turun di Madinah gitu loh. Hanya surat Fatihah yang turun 2 kali. Ya kan? Makanya kalau ajaran guru kita ketika baca Fatihah ketika diadab itu, Fatihah pertama niatkan sebagaimana tajalli Fatihah yang Allah turunkan di Mekah gitu kan. Tajalli kedua diturunkan di Madinah gitu. Nah, ini. Jadi sudah 4 nama surat Fatihah. Masih berapa lagi? Masih 18 lagi. 22 nama. Baik, ini sebagai pembacaan kita pertama kali di malam hari ini untuk mengawali bacaan kita pada tafsir surat Fatihah. Ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita, jadi cahaya buat kita dalam terus menerus kita untuk mendekati ayat Allah. Biasakan. Mengapa saya sengaja tampilkan ini tulisannya ya. Biar kita dapat berkahnya. Amin. Dari saksi kita sudah baca, gitu kan? Karyanya ulama. Ini saksinya, gitu. Biar enggak jipingan, biar enggak sekedar jipingan. Apa jipingan, Pak? Ngaji kuping doang. Baik untuk pembacaan ini. Jadi ini kita tadi baca 2 slide ya. Nah, 2 slide. Slide berikutnya nanti besok kita lanjutkan. Kalau sudah dianggap cukup, kita akan cukupkan sampai di sini ya. Dan kita akan bacakan Fatihah sekali buat guru-guru kita. Khusus buat Maulana Syekh Nadim, Maulana Syekh Hisham dan para masyayikh.
Juga kita hadiahkan buat orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada, dan para sepuh Naksabandi yang telah mendahului kita atau yang masih ada. Yang masih ada Romo Taufik, ada Syekh Mustafa, ya, ada Pak Ahmadin, ada Pak Hindro, ada Pak Narto, Pak Aweng, semuanya yang senantiasa terus konsisten dan istiqomah bersama kita membimbing, namun kita doakan semoga berikan kesehatan, kekuatan, keberkahan. Juga buat yang sudah mendahului kita, Syekh Syahid, Yai Syahid, ya, Syekh Jamil, Pak Firdaus, dan semuanya yang mungkin kita nggak ketahui. Kita doakan semoga senantiasa Allah angkat terus derajatnya, terus spiritual bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama guru-guru kita. Juga untuk kita semuanya yang masih ada di dunia diberi kesempatan hidup dengan fisik kita, semoga senantiasa rohani kita senantiasa bisa mendominasi sebagai kekuatan untuk mengendalikan fisik kita, tubuh kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang senantiasa bahagia dengan iman dan takwa, dengan ridhonya Allah, zahir batin dunia hingga akhirat nanti, bersama bimbingan guru-guru kita. Lahadiniyah walikuni sulahat. Lahadurti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahadur Syekh Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.